Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di acara Ngobras Adminduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Kali ini kami kembali dengan tema kemudahan pengurusan adminduk melalui IKD dan ADM. Sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai IKD dan ADM, ada baiknya akan kita review kembali dokumen adminduk. Dokumen adminduk merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen adminduk itu seperti KK, KIA, KTP elektronik, surat pindah datang, biodata WNI, akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian, akte perkawinan, dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat masih memandang bahwa pengurusan dokumen adminduk itu sangat sulit. Padahal kita di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan berbagai macam kemudahan dan tentunya gratis. Nah, untuk membahas lebih lanjut kemudahan-kemudahan seperti apa yang diberikan oleh Disduk Capil, kita di sini sudah ada Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ibu DRA Septi Sri Rejeki. Apa kabar Ibu? Kabar baik, alhamdulillah. Ya. Jadi kita langsung saja, kita tidak perlu panjang lebar. Di Disduk Capil itu kan ada berbagai macam cara untuk melakukan pengurusan adminduk ya. Nah, itu apa saja ya Bu? Jadi untuk pengurusan dokumen adminduk di Disduk Capil Kota Yogyakarta itu melalui yaitu melalui luring datang langsung, di mana ketika datang langsung ini masyarakat langsung bisa ke kantor Disduk Capil, yaitu untuk pengurusan seluruh dokumen. Selanjutnya untuk yang luring di Mall Pelayanan Publik itu khusus untuk cetak dan rekam KTP dan KIA. Selanjutnya melalui daring, yaitu melalui WhatsApp, melalui Jogja Smart Service, dan melalui identitas kependudukan digital. Selanjutnya kami juga melakukan jemput bola, yaitu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan lewat jemput bola, diantaranya mobile KTP elektronik, lalu kami ke sekolah-sekolah, lalu juga melalui kementerian, kelurahan, dan OPD lain. Bahkan kita juga jemput bola di instansi pemerintah lainnya. Banyak sekali ya Bu ya, sebenarnya ada berbagai pilihan untuk melakukan pengurusan. Soalnya apa, masyarakat Kota Jogja itu kan tidak semua dia paham IT ya. Kalau yang paham IT punya gadget bisa melalui daring, tetapi ketika masyarakat itu dia keterbatasan terhadap IT ya harus datang ke Disduk Capil. Ini adalah bentuk layanan kita karena kita menginginkan masyarakat Kota Jogja khususnya itu merasa bahagia. Luar biasa. Ini yang menarik sebenarnya untuk yang datang langsung kan mungkin masyarakat sudah banyak yang tahu gitu. Tapi yang mungkin yang baru dan masyarakat belum paham itu adalah IKD. Nah, IKD itu sebenarnya apa ya Bu ya? Jadi IKD itu adalah identitas kependudukan digital, itu adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai atau handphone atau gadget yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. IKD bisa digunakan untuk keperluan pelayanan publik sebagai bukti identitas yang sah seperti halnya KTP fisik. Ya, itu Mbak Suci. Sekarang berarti sudah zaman semakin canggih. Disduk Capil juga harus relevan. Jadi pelayanan publik salah satunya adalah Disduk Capil itu harus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Karena kita kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi, kita akan ditinggalkan oleh kemajuan zaman ini. Sehingga kalau sekarang ini ya kita mau tidak mau karena generasi Z tadi ya yang dia ke digitalisasi, sehingga Disduk Capil pun juga harus dia beralih ke digitalisasi walaupun tetap menyediakan yang manual ya, karena masyarakat Kota Jogja itu majemuk itu Mbak.
Lalu bagaimana cara penerbitan IKD biar orang itu bisa mendapatkan IKD di dalam ponsel ya Bu? Iya. Jadi IKD itu sangat sekali sebenarnya kita identitas kita, dokumen kita itu semua ada di handphone kita ya, sepanjang handphone kita support kan seperti, dan ada datanya kan itu ya. Kalau nggak ada datanya kan tidak mungkin ya nanti akan bisa mengakses IKD di dalam handphone kita. Jadi untuk cara penerbitan identitas kependudukan digital itu Mbak Suci, yaitu penduduk mengunduh aplikasi IKD melalui telepon seluler kan itu ya. Selanjutnya penduduk melakukan registrasi dengan memasukkan NIK, email, nomor HP, dan melakukan swafoto di depan petugas untuk verifikasi wajah dan pindai QR code ya itu. Selanjutnya jika pendaftaran berhasil, maka penduduk akan menerima email dari Kemendagri. Klik link dan memasukkan kode aktivasi yang ada di email. Sangat mudah sekali kan ya Mbak Suci ya sekarang ini ya gitu ya. Kalau sekarang kan masih harus datang ke Dukcapil. Iya, tapi dengar-dengar rencana ke depannya memang akan aktivasi itu akan bisa secara online ya. Jadi nggak perlu datang ke Dukcapil. Iya, kemarin hasil dari Rakornas, salah satunya Rakornas yang diselenggarakan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri adalah salah satunya nantinya IKD itu yang melakukan verifikasi diri kita sendiri. Jadi tidak harus warga masyarakat datang ke Disdukcapil hanya karena untuk memverifikasi saja. Karena apa? Hasilnya sekarang ini kan pada juga kalau penduduk yang penduduk yang KTP-nya Kota Jogja, tetapi dia tempat tinggalnya nggak di Kota Jogja. Nah ini masih juga dia belum melakukan aktivasi, sehingga dengan kebijakan di mana nantinya verifikasi dilakukan oleh warga masyarakat sendiri tersebut, nah itu mungkin insya Allah nantinya masyarakat akan semakin banyak yang melakukan aktivasi IKD. Semakin dimudahkan ya. Semakin dimudahkan ya. Kemudian mungkin banyak masyarakat yang belum menginstal IKD dan perlu alasan kuat untuk menginstal IKD. Itu sebenarnya fitur-fitur di IKD itu apa aja? Iya, jadi fitur-fitur yang ada di IKD, bahwa IKD itu digunakan untuk menyimpan dan menampilkan dokumen Adminduk ya, seperti KTP elektronik, KK, akte kelahiran dan sebagainya. Nah, selain itu terdapat data balikan dari pengguna seperti kartu BPJS, kartu NPWP, sertifikat vaksin dan lain-lain. Ya mungkin nantinya paspor itu juga bisa masuk di fitur di IKD ya, itu paspor dan sebagainya. Lalu terdapat menu permohonan pelayanan melalui identitas kependudukan digital, sehingga ini sangat memudahkan masyarakat. Bagi masyarakat yang sudah melakukan aktivasi IKD bisa melakukan permohonan update data dalam KK dan sebagainya melalui identitas kependudukan digital Mbak Suci. Jadi langsung membuka IKD, langsung di situ ada pelayanan, dibuka pelayanan, lalu apa yang akan diupdate gitu ya. Misal ini nih, misal anak saya yang sudah lulus SMA dan udah lulus sarjana, nah tetapi di KK masih pelajar kan itu ya, itu kan perlu ada untuk pemutakhiran datanya ya. Nah sehingga penduduk yang sudah aktivasi IKD itu bisa langsung membuka IKD di fitur pelayanan dan apa yang akan diupdate, apa yang perlu untuk dilakukan pemutakhiran oleh Disdukcapil. Nah ya, jadi sekarang ini sangat mudah sekali ketika masyarakat sudah melakukan aktivasi IKD di rumah pun, sambil masak, sambil mungkin dahar. Yang penting jangan sambil mandi, nanti handphonenya masuk di air ya kan, itu ya Mbak Suci. Selanjutnya juga memungkinkan pencetakan dokumen Adminduk melalui IKD di ADM. Jadi ketika warga masyarakat sudah melakukan pelayanan lewat IKD ya, nah nanti cetaknya di mana ya kan gitu ya. Nah kita sudah menyediakan 8 gerai ADM yang tersebar di Kota Yogyakarta ini. Mudah sekali ya
apa sekarang ini ya. Jadi tinggal membawa handphonenya ke ADM itu ya, di gerai ADM langsung nanti scan barcode lalu nanti akan bisa tercetak. Itu iya. Ya, jadi setelah pengajuan melalui IKD, dokumen adminduknya seperti kakak itu kan akan dikirim ke email ya. Iya, dikirim ke email dan warga masyarakat bisa langsung mencetak sendiri. Ya, itu. Luar biasa. Dan selain perubahan data itu ada pelayanan akte kelahiran juga. Ada akte kelahiran, akte kematian, perubahan golongan darah. Ya, itu juga bisa dilakukan di IKD. Sangat mudah ya. Jadi sekarang mungkin alasannya harusnya berkurang ya, alasan untuk tidak melakukan pengurusan adminduk gitu ya. Karena sekarang lebih mudah dan bisa dilakukan. Iya, betul Mbak Suci. Jadi diharapkan dengan kita sudah memberikan kemudahan-kemudahan ya, itu diharapkan dengan kemudahan itu masyarakat itu menjadi kesadaran untuk tertib adminduknya meningkat, ya kan? Sehingga capaian dari pencetakan KTP, perekaman, pengurusan dokumen-dokumen seperti akte kelahiran, akte kematian, yang dulu konon itu kan kalau akte kelahiran seperti orang tua saya ya, orang tua saya itu lahir di tahun berapa ya saya lupa, tetapi pengurusannya setelah saya menjadi pegawai negeri di Pemkot, karena baru tahu kan ini. Nah ini sebagai contoh contohnya aja. Nah tapi sekarang sudah tidak seperti itu, bayi yang lahir aja sudah bisa langsung diuruskan akte kelahirannya, itu Mbak Suci. Iya. Berarti sangat mudah ya kalau misalnya pencetakan pun bisa dilakukan sendiri di rumah juga. Bisa, ya, Pak. Iya, kalau punya printer di rumah. Iya, kalau sudah di rumah kagungan printer gitu ya. Kita punya printer, warga masyarakat ada printer. Cetak saja di printernya kan seperti itu ya. Kita nanti tinggal di laptop ya kan. Scan barcode langsung nanti kita bisa mencetak sendiri. Dan kalaupun bingung bagaimana cara melakukan pencetakan di ADM, di beberapa kementerian itu ada yang membantu juga ya Bu ya, dan ada petunjuknya. Jadi di setiap ADM yang sini Kota Jogja ada 8 ADM. Semua di ADM itu ada petunjuknya. Jadi sekarang masyarakat tinggal aja baca petunjuknya dan sambil step by step gitu ya, itu bisa. Dan alhamdulillah sebagai contoh, kebetulan saya itu dekat dengan UPT Pasti. Nah, ada beberapa warga yang dulunya dia belum bisa mencetak. Akhirnya tanya, lalu setelah kita beri penjelasan, udah bisa nyetak sendiri Mbak Suci. Iya, sehingga memang kita harus juga ketika ada warga masyarakat yang tanya ke kita karena jauh dengan kementerian atau kelurahan ya, kita harus mau menjelaskan seperti itu ya Mbak Suci ya. Kemudian mungkin dengan adanya banyak isu tentang kebocoran data, banyak yang masyarakat bertanya-tanya bagaimana dengan keamanan IKD. Nah itu kira-kira seperti apa? Oke, siap. Jadi untuk keamanan IKD ya, di sini identitas kependudukan digital itu memiliki sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data pribadi. Beberapa langkah pengamanan yang diterapkan pada IKD adalah yaitu enkripsi data. Bahwa IKD menggunakan teknologi enkripsi untuk mengamankan data. Lalu yang kedua, verifikasi biometrik. IKD menggunakan verifikasi biometrik untuk mencegah pencurian identitas ya. Jadi ketika itu dibuka oleh orang lain itu tidak bisa ya, karena biometrik yang terekam di IKD itu sesuai dengan yang akan membuka tersebut gitu ya. Kalau itu dibuka yang bukan pemiliknya itu tidak bisa. Selanjutnya ada PIN. IKD menggunakan personal identification number atau PIN ya istilahnya untuk mengamankan akses ke data pribadi. Sehingga PIN ini kami berharap kepada warga masyarakat yang sudah mengaktifasi IKD jangan dibagikan kemana-mana. Lah PIN kalau dibagikan kemana-mana ya sama saja disuruh orang lain untuk membuka data pribadinya kan. Biasanya seperti itu. Ditulis diselipkan di HP. Nah itu kalau HP-nya dibuka orang, dibaca belakangnya kan gitu ya, itu bisa nanti terbaca. Sehingga kepada warga masyarakat
Kalau mau membuat PIN untuk IKD yang mudah dihafalkan. Yang mudah dihafalkan. Apa? Ya monggo, apa ya itu yang penting kita PIN tersebut mudah sekali untuk dihafalkan dan jangan sampai diberikan kepada orang lain walaupun itu si anak atau saudaranya ya. Jadi PIN itu benar-benar adalah milik pribadi. Lalu ada menu lepas perangkat. IKD memiliki menu lepas perangkat yang dapat digunakan jika perangkat atau nomor smartphone diganti. Selanjutnya pemblokiran IKD. IKD dapat diblokir jika smartphone yang menyimpan IKD dilaporkan hilang. Langsung nanti kita blokir IKD tersebut. Selanjutnya sertifikat elektronik. IKD memanfaatkan sertifikat elektronik untuk memberikan 2 kunci atau 2 langkah keamanan. Nah, kalau kita melihat ini yang tadi kami sampaikan, betapa keamanan data dalam identitas kependudukan digital itu sudah benar-benar kita benar-benar dilindungi oleh Ditjen Dukcapil ya, Kemendagri ya dalam hal ini ya. Benar-benar oleh pusat itu data dilindungi. Hanya tergantung kita tadi. Kalau si pengguna ya itu tadi PIN-nya diberikan dan sebagainya ya, awal dari kebocoran itu sebenarnya ada di diri kita sendiri ya Mbak Suci ya. Ya. Itu sudah panjang lebar ya Bu. Iya, iya. IKD ini. Jadi iya. Kalau bisa saya tarik kesimpulan, IKD itu sebenarnya selain mudah didapatkan, mudah digunakan dan praktis, sebenarnya mempermudah kita juga sebagai masyarakat untuk melakukan pengurusan Adminduk. Iya betul. Ditambah dengan adanya ADM itu jadi seperti mesin ATM tapi keluar kertas dokumen. Kalau ATM kan uang ya, tapi kalau ADM adalah dokumen Adminduk, jadi yang keluar dari ADM. Itu. Ini merupakan sebuah inovasi dari Dukcapil yang sebenarnya berlaku di seluruh Indonesia. Iya. Jadi misalnya IKD itu tidak hanya berlaku di sini, tapi juga di seluruh Indonesia. Gitu. Iya, jadi IKD itu kebijakan nasional dari Ditjen Dukcapil Kemendagri dan itu dipantau oleh pusat sehingga target-target yang diberikan oleh pusat ke kabupaten kota itu dimonitor sehingga kami berharap kepada seluruh warga masyarakat segera untuk melakukan aktivasi IKD. Ya. Luar biasa Bu Septi. Ini tadi sudah diakhiri dengan himbauan untuk melakukan aktivasi IKD kepada masyarakat. Mungkin itu dulu dari kami obrolan obras kali ini. Nanti akan kita lanjut dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.